Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview muk listrik ya. Jadi ini ada 3 muk listrik, dimana itu dia ada 3 macam. Untuk kita review ini dia ada 3 ukuran teman-teman. Jadi muk listrik itu sebenarnya ada banyak ukuran. Yang ini ada 13 cm, ada yang 12 cm, dan ada yang 11 cm, teman-teman. Jadi untuk yang sering bertanya mengenai ukuran muk listrik itu, kenapa harganya beda? Karena ukurannya juga beda-beda, teman-teman ya. Ini untuk di video ini kita melantai, teman-teman. Ini agar medianya luas ya, karena untuk di video ini saya akan menyampaikan poin penting mengenai produk ini, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka. Untuk yang 13 cm dia bentuknya besar seperti ini tuh. Untuk yang 12 cm dia ukurannya lebih kecil. Dan untuk yang 11 cm dia ukurannya lebih kecil lagi, teman-teman. Dan kapasitas watt yang dibutuhkan dari muk listrik ini dia sebesar 200 watt, teman-teman. Nih. Kelihatan ya. Dengan voltase listrik 220 volt, frekuensi 50 Hz, daya 200 watt. Dan semuanya ini dia, kalau yang ini 200 watt, ini juga 200 watt, sementara yang ini 250 watt. Jadi semakin besar muknya semakin besar wattnya, teman-teman. Dan untuk muk listrik ini kalau misalnya yang dijual di pasaran online itu maupun offline, dia tidak lengkap, teman-temannya. Dia tidak dipasang bautnya, tapi kita yang misalnya kalau kita yang membeli, kita harus memasang sendiri. Cara pasangnya seperti ini. Di sini ada 3 baut, kemudian 1 pengeras ya, yang warna hitam ini. Jadi cara merakitnya itu begini, teman-teman. Ini pilih yang kecil, masukkan di sini. Yang kecil, kemudian ini kasih gini. Ini mungkin semuanya sudah tahu ya, teman-teman. Ini untuk memperjelas lagi. Ini kan ada baut, dia dimasukkan dulu di sini, teman-teman. Kemudian itu untuk mengerasi bautnya nanti. Kemudian masuk ke sini, kemudian langsung dikerasi, teman-teman. Tuh seperti ini. Begitu terus sampai keras ya, teman-teman. Dan seperti yang saya bilang, teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan poin penting dari muk ini, teman-teman. Karena kalau untuk merakitnya itu semuanya sudah tahu lah pasti. Ini dicolokkan di sini sampai masuk full, kemudian dicolok di listrik. Poin pentingnya adalah, teman-teman, kadang dari teman-teman itu atau yang biasa membeli muk seperti ini, dia itu biasanya ada asap, teman-teman. Kemudian keluhan yang muncul biasanya itu biasa juga ada yang katanya mengeluarkan percikan api, dan juga ada yang mengatakan kalau ini itu dia barang-barang rusak, teman-teman ya. Sebenarnya dia barangnya tidak rusak, teman-teman. Kalau misalnya dia ada keluar percikan api, itu berarti ada yang tidak sesuai di dalam.
saya akan memberitahu teman-teman ya. Jadi ini itu bisa dilakukan oleh semua yang membeli barang-barang seperti ini. Dan ini cara memperbaikinya sangat mudah teman-teman. Yaitu dengan cara membuka bautnya dulu. Kita buka bautnya. Ini untuk memperbaiki ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang pernah memiliki barang seperti ini dan dia tidak menggunakan karena dia merasa barangnya rusak. Nah, untuk setelah melihat video ini, saya harap barangnya bisa digunakan kembali, teman-teman. Saya akan memberitahu stepnya sekaligus isinya, teman. Jadi isinya itu seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalnya di antara teman-teman itu ada yang biasa muknya keluar asap, itu biasanya asapnya itu disebabkan dari sini, teman-teman. Dari sini dia terlalu melengkung sehingga besi-besi di samping pembungkus kabel ini dia menyentuh bagian kabel dan biasa itu dia membakar kabel ini, teman-teman. Makanya keluar asap. Jadi caranya itu untuk memperbaiki, teman-teman ambil kabel ini, kemudian tarik, rapikan ya. Kemudian tarik naik di yang warna merah ini. Karena ini sebenarnya adalah kabel untuk lampu, teman-teman, yaitu sebagai penanda apakah listriknya sudah masuk atau belum ya. Jadi kalau yang berasap itu biasanya sebagian besar itu disebabkan oleh ini, teman-teman. Nah, dia membakar pembungkus kabel ini. Makanya caranya itu dia dinaikkan di atas yang warna merah ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal tekan-tekan, rapikan, nah maka dia sudah berhenti berasap. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya ada juga yang merasa tidak bisa memasak atau tidak masuk listrik, biasanya disebabkan oleh ininya yang putus, teman-teman. Ada yang putus di bagian sini, biasanya ini soldernya lepas atau lasnya ini lepas, maka dia tidak bisa digunakan untuk memasak. Tapi itu tidak, barangnya itu kalau misalnya ini terlepas masih bisa digunakan kembali, yaitu dengan menggunakan solder, atau teman-teman bisa langsung melipat ini saja, teman-teman. Teman-teman kasih melengket di sini, kemudian lilit di sini di besinya ini. Jadi alurnya seperti ini, teman-teman ya. Silakan kalau misalnya ada yang muknya bermasalah, tidak sesuai yang diharapkan itu, silahkan buka saja bagian tutup bawahnya. Kemudian sesuaikan dengan barang yang ini. Ini adalah barang yang normal, tidak rusak. Kita bongkar hanya untuk kita ambil pelajaran ya. Kita cari tahu barang yang teman-teman yang rusak itu. Teman-teman tinggal sesuaikan di video ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua. Nah, ini sumber listrik, teman-teman. Listrik masuk ke sini, kemudian menyalakan lampunya ini, kemudian dia listrik masuk ke sini. Ini masuk ke sini, listrik masuk ke sini juga. Dari sini ada proses untuk pemanasan, untuk memanaskan muk ini. Jadi ini, teman-teman, ini juga perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman mau memperbaiki muknya. Di sini ada plastik di antara besi ini besi yang bundar ini besi, kemudian yang kecil di tengah-tengahnya ini juga besi, teman-teman. Usahakan teman-teman kalau misalnya barangnya rusak disebabkan karena ininya lepas, usahakan besinya ini jangan sampai menyentuh besi ini, teman-teman ya. Jadi besi ini dia cuma menyentuh besi yang di bagian dalam saja, jangan sampai menyentuh besi yang di bagian luarnya ini. Oke,
Dan juga teman-teman, kalau misalnya barangnya itu sudah diperbaiki, jangan sampai yang ini menyentuh dengan besi yang ini. Ini jangan sampai menyentuh dengan besi yang ini teman-teman, karena itu bisa mengakibatkan ada listrik masuk ke sini sehingga ada strumnya di sini. Jadi ini jangan sampai menyentuh besi yang di samping ini, jangan sampai menyentuh yang di tengah ini. Teman-teman bisa akali. Kalau misalnya ini kan, kalau misalnya ini kecil, sehingga kalau ditutup begini harus menyentuh yang ini, teman-teman akali. Teman-teman ikat ini dengan kantong plastik, kantong kresek atau isolasi. Teman-teman isolasi dulu, kasih tebal. Isolasi di bagian sini kasih tebal. Nah, kemudian teman-teman masukkan lagi. Nah, itu tidak apa-apa kalau sudah dibungkus barang-barang yang tidak menghantarkan listrik itu. Nah, berarti sudah aman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya harap saya buat video ini teman-teman tahu ya cara memperbaiki muk listriknya dan bisa menggunakannya kembali. Ini sangat, pengetahuan ini sangat berharga bagi teman-teman yang tidak kurang paham mengenai ilmu-ilmu yang semacam ini ya. Tinggal disesuaikan saja teman-teman yang tadi itu. Teman-teman sesuaikan dengan alur yang tadi saya jelaskan tadi itu. Jadi caranya simple saja teman-teman. Oke, jadi di videonya sampai segitu. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan di komentar, dan apabila ada yang muncul di pikiran teman-teman saat menyaksikan video ini, silahkan dituliskan di komentar ya, karena itu sangat berarti bagi teman-teman pengunjung yang melihat video ini untuk mendapatkan manfaatnya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.